أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasyid rahimahullahu ta'ala. Kita baca yang di atas dulu. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa kama wasafahumullahu fi qoulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah apa itu? Setelah para muhajirin, kemudian ayat berikutnya adalah orang-orang ansor. Kemudian ayat yang ini membahas masalah orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor, yaitu mungkin para tabi'in sampai di hari kita ini, sampai di hari kiamat. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para muhajirin dan ansor. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian dan dendam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau penuh belas kasihan dan penuh dengan kasih sayang. Ra'uf ini adalah apa? Ablagh minat rahim, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Lebih mendalam, lebih kuat pembahasannya di dalam masalah rahmah daripada rahim. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu kama wasafahumullahu fi qaulih, sebagaimana Allah mensifati mereka di dalam firman-Nya. Mensifati siapa ini? Karakter orang-orang ahlu sunnati wa jamaah. Bagaimana cara mensikapi para sahabat. Sikap kepada para sahabat bagaimana? Mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, dan tidak dendam kepada para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim al-ayah, orang-orang yang datang setelah mereka, kama wasafa atba'ahum bi ihsan bi qaulihi walladzina ja'u min ba'dihim. Sebagaimana Allah Ta'ala mensifati para pengikut sahabat dengan baik, orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Bagaimana? Wahumut tabi'un alladzina yaji'una ba'dal muhajirina wal ansor ila yaumil qiyamah. Mereka adalah para pengikut yang datang setelah muhajirin dan ansor sampai hari kiamat. Qauluhu yaquluna rabbana ighfir lana. Ucapan beliau ke ayat tadi, mereka mengatakan wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami, yas'alunallahal maghfirata lahum, yaitu memohon ampunan kepada Allah bagi diri-diri mereka sendiri, wali ikhwanihim fiddin, dan bagi saudara-saudara mereka di dalam agama ini, alladzina sabaquhu bil iman, yang mendahului mereka dengan keimanan, wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ayat lafaz selanjutnya, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian dan dendam kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina bughdhan wa hasadan wa ghasya lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu kebencian, kedengkian, dan penipuan kepada orang-orang yang beriman. Nah, semuanya ini ternyata apa? Alhamdulillah Allah membebaskan ahlu sunnah wa jamaah dari ini terhadap para sahabat. Nah, semuanya diambil oleh siapa? Oleh Rafidhah. Penuh dengan kebencian pada para sahabat, penuh dengan kedengkian kepada para sahabat, dan penuh dengan penipuan. Itu adalah orang-orang Rafidhah. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alladzi rawahu Tirmidzi, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 karakter, ada 3 jenis amalan yang hati seorang muslim itu tidak akan merasa dengki kepadanya. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, memurnikan amalan untuk Allah. Manusia yang muslim dia tidak akan dengki. Kalau ada orang sembunyi di rumahnya kemudian rajin sholat, rajin puasa, dan seterusnya, orang tidak akan dengki. Biasanya orang akan dengki kalau apa? Orang ini sudah naik mimbar kemudian berpidato dengan bagusnya, atau membaca Al-Quran di hadapan orang lain sampai orang merasa gembira. Nah, orang lain biasanya akan dengki. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas merahasiakan amal, biasanya orang nggak akan dengki itu. Baik. Kembalinya kepada keikhlasan, tetapi sama saja dia sedang
merahasiakan amalan ataukah menampilkan amalan, yang penting adalah keikhlasannya. Wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Bukan maksudnya adalah apa? Menampilkan kesalahan-kesalahan pemerintah di depan umum. Tetapi apa? Betul-betul murni. Memang apa? Menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Seorang muslim dia tidak akan dengki kepada amalan ini, karena amalan ini memang apa? Amalan yang risikonya besar. Orang nggak akan dengki pada risiko besar. Orang akan dengki pada apa? Kenikmatan banyak, yaitu dengki. Sementara yang risiko besar seperti ini, ngasih nasihat kepada pemerintah, boleh jadi nanti dapat marah, dapat hukuman, dapat blacklist. Orang-orang lain biasanya tidak akan dengki. Tapi intinya adalah kepada apa? Kemurnian niat di dalam menyampaikan nasihat, bukan untuk mencari keridhaan masyarakat agar dia nanti mendapatkan apa? Kursi yang terbanyak menggantikan pemerintah lama, bukan. Kembalinya kepada kemurnian niat. Waluzumu jama'atihim, dan setia kepada jamaah kaum muslimin. Biasanya orang akan dengki kalau apa? Kalau ada orang lain membuat partai. Karena apa? Masing-masing partai akan dapat bantuan. Kalau di Indonesia membentuk partai baru, masing-masing partai itu akan dapat bantuan 1 miliar untuk ukuran Indonesia, yaitu apa? 1.000 juta rupiah. Tapi itu 15 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. Nah, biasanya orang dengki itu. Tapi kalau orang yang setia dengan jamaah kaum muslimin, setia dengan apa? Dengan masyarakat, maka orang seperti ini tidak akan didengki. Karena biasanya orang yang sekedar setia macam ini nggak dapat duit apa-apa. Orang biasanya dengki kalau apa? Kalau ada duit banyak, itu muncul kedengkian. Tayyib fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Karena sesungguhnya doa mereka, doa orang-orang yang baik ini akan meliputi sampai apa? Yang di belakang-belakang mereka. Doa yang betul-betul penuh dengan keberkahan untuk apa? Menjaga kaum muslimin semuanya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor yang ke-2658. Dan ini adalah hadis yang sahih. Anna hadhihi salasatan fil ghilla anil qalb, yaitu 3 amalan ini akan menghilangkan dari hati apa itu? Kedengkian. Fala yabqa fihi ma'aha ghillun wala ghash, tidak akan tersisa di dalam hati bersama dengan 3 amalan ini apa itu? Kedengkian, demikian pula penipuan. Fal ikhlas yamna'u ghillal qalbi wa fasadah. Keikhlasan itu akan menghalangi kedengkian hati dan kerusakan hati. Ya, kalau orang rajin ikhlas, maka apa? Hatinya akan semakin baik. Wa kadzalika nasihah, demikian pula masalah nasihat. Fa innaha la tujami'ul ghil, karena yang namanya nasihat itu tidak akan berkumpul dengan kedengkian dan dendam. Nasihat sesuai dengan namanya, bukan sekedar nama, tapi apa? Sesuai dengan istilah asalnya nasihat, yaitu apa? Nushul asal, yaitu seseorang menapis madu, kemudian madu itu diserahkan kepada saudaranya. Baik. Jadi memang betul-betul dia memberikan kemurnian hati untuk apa? Untuk memperbaiki saudaranya. Baik. Faman nasahal a'immata wal ummah faqad bari'a minal ghil. Maka barang siapa memberikan nasihat kepada para pemimpin dan kepada umat, maka dia telah terbebas dari kedengkian. Betul-betul nasihat yang murni. Bukan apa? Bukan sekedar cari ridho makhluk, mencari apa yang makhluk suka, kita ikuti aja apa yang mereka inginkan. Enggak, bahkan kita nasihati walaupun itu menyelisihi mayoritas, walaupun mereka menganggap kita gila. Kita mengatakan musik itu haram, mereka akan menganggap kita gila itu. Kita mengatakan potret itu haram, oh kamu gila, kamu menyelisihi masyarakat. Enggak apa, kita nasihat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taib, ini yang dia itu adalah apa? Bersih dari kedengkian, dendam dan sebagainya. Adapun yang sukanya adalah apa? Apa yang masyarakat suka, kita puji mereka, kita dukung mereka, kita cari dalil-dalil walaupun dhaif, atau kita buat-buat saja nggak apa-apa agar mereka itu suka. Ini adalah apa? Orang yang tidak menasihati masyarakat. Ini adalah membohongi masyarakat. Wa hadza bi khilafi ahlil bidah. Dan ini berbeza dengan para ahlul bidah minar rafidhati wal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Dari kalangan firqah-firqah tadi itu, fa inna qulubahum mumtali'atun ghillan wa ghasya. Karena hati mereka itu penuh dengan kedengkian, dendam dan juga ghash, yaitu penipuan. Walihada tajidur rafidhata ab'adan nasi minal ikhlas. Karena itulah engkau dapatkan rafidhah itu orang yang paling jauh dari keikhlasan.
Sebagaimana sering diperingatkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Adabut Thalab. Imam Syaukani bicara bukan hanya dengan teori, beliau tinggal di sana. Beliau tinggal di Son'a, tahu keadaan orang-orang di Son'a seperti apa. Kemudian beliau mengatakan wa al-ghasyahum lil a'immati wal ummah, bahwasanya engkau mendapatkan Rafidhah adalah kelompok yang paling sering menipu para pemimpin dan menipu umat. Mereka rela untuk apa? Tampak manis-manis selama 50 tahun secara rahasia untuk apa? Untuk boleh duduk di pemerintah, duduk di militer-militer, duduk sebagai pemuka masyarakat, sampai bahkan di apa itu? Di kedokteran-kedokteran. Untuk apa? Nanti setelah 50 tahun maka dan mereka merasa kuat akan muncul itu taring-taringnya, cakar-cakarnya dan keaslian mereka. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Khututul Aridah. Baik. Dan kitab ini memang sesuai dengan namanya, yaitu apa? Yaitu strategi yang sangat luas. Mereka siap untuk apa? Untuk bermanis-manis selama 50 tahun. Sampai apa tiba waktunya untuk apa? Mencakar dan juga menerkam dan seterusnya. Sementara kebanyakan muslimin, baik rakyatnya dan juga pemimpinnya, mereka lalai dengan apa? Dengan musang-musang yang sedang menyusup ini. Disangka baik padahal mereka bukan domba, mereka adalah apa? Harimau atau serigala yang berbulu domba. Zaman dulu aja serigala berbulu domba itu bahaya. Sekarang sudah banyak operasi plastik, lebih bahaya lagi itu. Lebih sulit. Mereka musuh, tapi mereka yang justru apa? Menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai musuh. Teriak-teriak kepada masyarakat, oh itu musuh, padahal dia ini yang menyimpan pedang di belakang-belakang mereka. Sementara Ahlussunnah yang miskin, sekitar kasih nasihat, itu pun nggak minta upah, itu pun apa itu hidupnya serba susah, masih apa dituduh-tuduh. Padahal Ahlussunnah yang paling setia dengan masyarakat. Cuma masyarakat nggak paham siapa kawan, siapa lawan. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa asyaddahum bu'dan an jama'atil muslimin. Paling jauh, paling keras jauhnya dari jamaah muslimin. Mereka yang paling suka berontak. Di sejarah manapun, di masa Rafidhah itu kuat, mereka akan selalu melakukan pemberontakan. Kalau tidak kuat, mereka yang akan membuka pintu untuk orang-orang Nasara melakukan penyerangan. Di sepanjang sejarah memang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa fi hadhil ayah al-hassu ala mahabbati jami'il mu'minin. Di dalam ayat ini ada dorongan untuk apa? Mencintai seluruh kaum mukminin, wa mawaddatihim wa du'a ilahum. Rasa cinta kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, wal istighfar, memohonkan ampunan untuk mereka. Wa anna min sifatil mukminin salamata qulubihim minal ghilli wal hiqdi wal bughd li ikhwanihimul mukminin. Dan bahwasanya termasuk dari karakter mukminin adalah selamatnya hati-hati mereka dari dendam, kedengkian, kebencian kepada saudara-saudara mereka kaum mukminin, kama fi sahihain min haditsin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan kaum mukminin di dalam lafaz yang lain adalah muslimin, dan intinya sama. Di dalam saling cinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan saling menolong. Ta'atuf itu adalah tanasur di dalam syarahnya. Saling menolong di antara mereka, kama salil jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Ini adalah apa? Selama masih mukmin, mereka berhak untuk ditolong, mereka berhak untuk dibantu dan mendapatkan belas kasihan. Jangan ketika apa? Ketika kita masih di bawah, kita masih perlu bantuan mereka, maka kita rajin mendekat pada mereka, menampakkan kebaikan. Kalau kita sudah dapat kursi, ya kita lupa. Dulu kita naik-naik agar apa? Agar orang sayang pada kita dan memilih kita. Setelah kita resmi jadi wakil rakyat, lupa kepada yang kita wakili. Ya, ini malu. Ini adalah apa? Sikap-sikap yang tidak layak dimiliki. Ini adalah kedustaan dan ini adalah penipuan. Nah, muslimin lalai. Banyak orang yang menipu mereka, tapi muslimin selalu lalai. Sebagaimana kata Syekh Yahya, setiap sepanjang sejarah selalu gitu. Selalu apa? Muslimin cepat sekali lalai. Kalau ada hadiah sedikit, sudah lupa kepada apa? Kepada penipuan-penipuan tadi. Ketika ditampar baru sadar, oh begini, mencaci maki. Nah, setelah dimanisi, lalai lagi. Ini adalah keadaan kebanyakan muslimin. Karena apa? Memang ilmunya kurang, maka kesadaran pun kurang. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Apabila salah satu anggota badannya itu mengeluh kesakitan, maka maka seluruh anggota badan yang lain akan saling memanggil, yaitu badan terasa panas, kemudian tidak mampu tidur. Baik, ini diriwayatkan Bukhari nomor yang ke-6011, Muslim nomor yang ke
2585. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala ta'atafu, wala taqata'u, jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian wahai para hamba Allah ikhwana. Ibadallah ini adalah apa? Mansubun karena apa? Sebagai apa? Munada mudhaf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Takdirnya adalah wa kunu ya ibadallah ikhwana. Jadilah wahai para hamba Allah kalian itu bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, untuk mempulaukan, untuk menyekat saudaranya melebihi 3 hari. Muttafaqun alaih. Ya, ini Bukhari nomor 6065. Ya betul ya, 6065. Muslim nomor yang ke 2558. Taib, ini adalah hukum asal, dan hukum asal ini boleh berubah sebagaimana Rasulullah merubah hukum asal kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik, kepada siapa itu? Murarah ibnu Rabi' dan Hilal bin Umayyah manakala melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi hukum asalnya adalah seperti ini. Taib, ilahuna wallahu a'lam.